Sarapan nasi, Bu. Ya, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPA. Ya. Nah, sekarang Ibu mau cek hadirannya siapa yang tidak hadir? Ada, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, silakan dulu tolong dicek apakah ada sampah di bawah meja. Mungkin kalau ada silakan dibawa dulu, kalau tidak ada boleh duduk sudah sehat. Bersih, Bu. Oke, bagus, sudah bersih. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kalau Aziz pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan buka dulu bukunya. Silakan tolong keluarkan buku IPA, buku catatannya, buku latihan. Silakan alat-alat tulisnya disiapkan dulu di atas meja. Baik, Bu. Ya, yang tidak berhubungan dengan IPA, silakan disimpan dulu. Kita fokus ke pembelajaran IPA. Oke, sudah? Ya, baiklah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Hukum gerak Newton, Bu. Ya, apa itu Bang? Penggerak Newton? Hukum gerak Newton itu terdiri dari 3 hukum. Ya. Hukum gerak Newton 1, Ya. yang kedua hukum gerak Newton 2, yang ketiga hukum gerak Newton 3. Ya, baik, bagus. Apakah ada yang ditanyakan tentang hukum Newton? Nah, tidak ada. Nah, jika tidak, kita akan masuk ke materi pembelajaran yang baru. Nah, sebelum kita masuk di materi yang baru, silakan Anda simak video yang akan Ibu tampilkan di depan. Silakan disimak ya. Baik, Bu. Di bawah asam timur mata bersama batu kaki kosian pinang. melalui video. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang ditampilkan dalam video tadi? Siapa yang bisa tunjuk tangan?
Ya, silakan Panto. Tari khas Sumatera Barat itu tari persembahan. Ya, betul. Jadi tadi adalah video tari Pasambahan namanya, yang merupakan ciri khas dari tarian daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di dalam kelas kita ini ada yang dari Aceh? Ada Bu, Oh, Aziz Bu. siapa namanya Aziz? Ya Bu. Nah, Ibu mau tanya Aziz, Ya, Bu. di Aceh itu ada tari khasnya apa, Aziz? Banyak Bu. Tarian daerahnya. Banyak Bu. Yang khusus menyambutkan kamu, Aziz, apa? Itu biasanya ada tari saman Bu. Tari sama. Gimana gerakannya, Aziz? Tari saman. Apa ciri khasnya, Aziz? Ciri khasnya Bu, tadinya itu sambil duduk, sambil mainkan tangan ini Bu. Oh, gini, Ya. sambil duduk. Ya, Bu. Oke. Baik, bagus. Ada lagi yang dari luar daerah Sumatera Barat? Saya Bu, Oh, ya silakan contoh dari mana, Contoh? tari ini dari Sumatera Utara. Oke, dari Sumatera Utara. Kira-kira apa itu tari khas dari Sumatera Utara, Warno? Tari ini tari tortor Bu, yang khasnya itu pakai adanya kendor Bu. Oh, gitu. Bagaimana gerakannya, Warno? Seperti ini Bu. Oh, ini, seperti ini. Ya, Bu. Itu untuk penyambutan bukan, Warno? Untuk masyarakat dan Kalau di Aceh tadi ada tari? Sama, Tari Bu. sama. Kalau di Sumatera Utara tadi ada tari? tortor Bu. Tari potong. Nah, kalau di Sumatera Barat ada tari pasambahan namanya. Nah, jadi tari pasambahan itu ketika kita menyambut tamu, ada misalnya tamu-tamu. Tadi kan yang di video ada Bapak DPR ya, DPR, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, atau mungkin ada yang dari luar negeri, mungkin kita sering melihat tuh. Nah, jadi akan diadakanlah tari penyambutan tamu untuk menghormati tamu, untuk menghargai tamu, untuk seperti ucapan selamat datang kepada tamu. Dilakukanlah tari pasambahan. Nah, seperti itu budaya di Minangkabau untuk tarian menyambut tamu. Nah, tidak hanya itu. Nah, tari pasambahan itu juga dilakukan pada saat orang yang mau menikah. Nah, orang yang menikah juga diadakan seperti itu menyambut tamu. Menjemput pengantin pria. Nah, sekarang ibu mau tanya, misalnya nih ada di sekolah itu mereka lagi menari, ada salah satu penari mungkin sudah over gerakannya, dia membuat kakinya keseleo, dan otomatis dia tidak bisa berdiri dengan baik lagi, berdiri dengan bagus. Nah, kira-kira itu apa yang terjadi di tulangnya? Saya Bu, Oke, silakan Manto. mungkin ototnya berbeda sehingga terjadi keseleo Bu. Oh, boleh bergeser. Kalau mau tadi bagaimana? Menurut saya Bu, kakinya itu sobek Bu. Oh, oke, baiklah. Untuk mengetahui lebih lanjut, jadi kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Oke, silakan dibuat sistem gerak pada manusia. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang langkah manusia melalui diskusi. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan tentang sendi manusia beserta contohnya melalui diskusi. Nah, untuk selengkapnya, Ibu akan membagikan Ananda dalam menjadikan kelompok. Silakan Ananda mengisi LKPD yang Ibu beri. Ibu kasih waktunya 15 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Baik Bu. Baiklah Ananda, waktu kita sudah habis. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Ya Bu. Oke, silakan. Kelompok Aziz, silakan maju ke depan. Baik Bu. Ya. Tadi salah satu tari yang ada di Aceh yaitu tari saman. Berkat tari saman tersebut dilakukan pada acara-acara yang sakral termasuk dalam penyambutan tamu. Pada saat tari saman itu dilakukan, banyak sendi-sendi yang bergerak di tubuh penari tersebut. Salah satunya ialah sendi punggung, sendi engsel, dan yang lainnya yaitu ada sendi pelana. Mungkin itu adalah tarian asal dari daerah saya. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya Darto Babaya. Nah, untuk daerah Sumatera Utara memiliki tari khas yaitu namanya tari tortor.
Tari tortor sendiri digunakan untuk upacara adat seperti pernikahan, upacara kematian, dan upacara penyambutan tamu seperti penyambutan para pejabat. Nah, untuk tari tortor sendiri, pada saat tangan seperti ini posisinya ketika menari, dia menggunakan otot sendi engsel karena berputarnya cuma satu arah, yaitu arah belakang dan arah depan. Selanjutnya itu ketika menari posisi menunduk, dia juga menggunakan sendi engsel pada lutut kaki. Dan untuk selanjutnya itu menggunakan otot leher, yaitu sendi peluru, sendi putar, dan pinggang sendi pelana, sendi putar. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada presiden yang telah berkenan. Nah, baiklah, bagus sekali ya tadi presentasi dari Wanto dan Abdul Aziz. Nah, jadi dari apa yang telah kita lihat nonton di video tadi, dengan apa hasil diskusi kelompok Aziz dan kelompok dan Wanto, apa yang dapat disimpulkan? Apa keterkaitan antara tari-tarian dengan sistem gerak pada manusia? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Wanto. Tolong dipegas. Apa kesimpulannya, Wanto? Dari video yang juga saya nonton tadi, yaitu dari video itu tentang tari kesemuanya dari Sumatera Barat, dan penjelasan dari saya itu tari tortor dari saya di Sumatera Utara. Terdapat kesamaan pada dua tari itu pada sama-sama menggunakan sendi putar, engsel, dan pelana. Nah, iya, bagus Wanto. Tepuk tangan Wanto. Nah, sekarang kita ke Aziz nih. Nah, bagaimana nih yang Aceh nih? Tolong Aziz simpulkan. Apa yang dapat Aziz simpulkan pada materi pelajaran pada hari ini? Silakan Aziz. Baik Bu, jadi kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan video tarian khas Sumatera Barat tadi, kalau nggak salah tarian Pasambahan, dan juga tarian dari Aceh sendiri yaitu tarian Saman. Jadi pada kedua tarian tersebut terdapat kesamaan, yaitu terdapat gerak-gerak otot dan sendi yang bergerak di saat tubuh yang sedang menari, yaitu terdapat di sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, pelana, dan sendi geser. Jadi itulah gerakan-gerakan yang terjadi yang berpengaruh pada sendi penari yang melakukannya saat menari. Ya, kamu tepuk tangan lagi. Nah, baiklah. Jadi kita sama-sama bukan konsep ya. Nah, jadi sama anak semuanya. Jadi ada seni tari yang kita pelajari pada hari ini dengan kaitannya dengan gerakan manusia. Jadi kita harus bersyukur. Nah, karena di Indonesia ini terdapat banyak kebudayaan. Salah satunya tari. Kita sudah belajar tadi kan? Kita sudah belajar tentang tarian khas dari Sumatera Barat, ada Pasambahan. Tarian khas dari Aceh ada tari Saman. Tarian khas dari Medan ada tari tortor. Nah, semua tarian itu membutuhkan gerakan. Nah, semua yang membutuhkan gerakan itu adalah yang dilakukan dengan sendi. Ya kan? Sendi bisa bergerak. Ada sendi putar, kemudian ada sendi Geser, ada sendi ada sendi geser. Nah, ada banyak sendi yang fungsinya berbeda-beda. Nah, namun pada sistem gerak ini yang kita lihat contohnya pada tarian-tarian tadi sama kan? Ada ciri khasnya tadi tuh. Kalau yang dari tari Saman kan duduk seperti ini kan? Nah, itu sendi apa namanya? Sendi engsel. Sendi engsel. Apa itu sendi engsel, guys? Sendi engsel yaitu tipe sendi yang mempunyai satu arah gerakan Bu. Ya. Yang gerak ke depan, yang ke belakang Bu. Oke, nah ya bagus. Nah, kemudian kemudian lagi pada sendi putar. Nah, sendi putar kita lihat pada contoh tariannya tadi itu yang bagian gerakan yang mana? Nah, sendi putar. Wanto, apa pengertian sendi putar, Wanto? Yang saya tahu kan sendi putar itu seperti
dibantarkannya perputaran pada polosnya. Dia bisa berputar setelah arah. Apa berputar polos jadi polos ini berarti bisa kita putar ke segala arah. Ya, baiklah. Jadi, pada sendi putar itu adalah salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Nah, contohnya adalah persediaan yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, contohnya kita dapat memutar, dapat mulai kiri, kanan, atas, bawah, kemudian kita bisa mengganggu, kemudian kita bisa menggeleng. Nah, pada contoh tarian itu terdapat pada gerakan yang mana, Aziz? Kalau Aziz. Baik Bu, kalau tarian saman yang ada di Aceh itu ada gerakan bukan hanya tangan aja, tapi ada juga gerakan kepala gini-gini Bu. Jadi mungkin itu berarti Bu itu termasuk ke sendi putar karena itu berpengaruh pada dari bergerak ke tulang leher. Jadi berputar begini Bu. Bu, seperti kalau pada tari sama sepertinya Ya Bu. yang menggerak-gerakkan kepalanya. Oke, kalau pada ontol, pada dokter, apa yang termasuk gerakan sendi putar? Kalau pada tadi dokter itu sebenarnya dia menggunakan otot seperti itu. Kalau sampai itu pada gerakan namun bertangan. Jadi kalau kerja gerakan otot itu seperti itu. Jadi dia bergerak seperti ini. Oh, tangannya seperti ini, namun kepalanya tetap putar ya. Oke, baiklah. Nah, kalau pada tari persembahan tadi, mereka yang seperti ini gerakannya. Jadi pokoknya intinya pada apa namanya? Gerakan kepalanya bisa membuka ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Oke. Nah, oke. Ya, jadi kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Kita memiliki banyak kebudayaan. Salah satunya tarian. Banyak sekali tarian kebudayaan daerah kita di Indonesia. Kita harus bersyukur ya. Kita semuanya. Oke. Nah, jadi Ibu mau mengingatkan kepada anak-anak semua. Nah, kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa harus melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, di daerah kita. Nah, jangan kita hilangkan kebudayaan kita. Itu adalah ciri khas dari orang-orang Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, harus kita lestarikan kebudayaan kita. Salah satunya dengan kebudayaan tarian. Kita harus melestarikan tarian Indonesia. Mungkin bisa Aziz dari Aceh, sama dari Kontok, dari Padang, dari Sumatera Barat, dari Minangkabau, dari persembahan. Nah, sehingga kita tidak melupakan nilai-nilai kebudayaan kita. Oke? Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak? Jelas? Jelas, Bu. Oke.